Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Takia Putri dengan NIM 210910201035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya kerjakan mengenai analisis sakit Pengadilan Negeri Selayar tahun 2020-2024. Pengadilan Negeri Selayar ini mempunyai visi dan misi, yakni visinya yaitu mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu mewujudkan Pengadilan Negeri Selayar yang agung. Sedangkan misinya yakni yang pertama untuk menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Selayar, yang kedua memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, yang ketiga meningkatkan kualitas kepemimpinan, yang keempat meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Selayar. Yang selanjutnya yakni peraturan penyusunan sakip itu sendiri. Penyusunan sakip ini berdasarkan kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor per/9/M/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama atau IKU instansi pemerintah. Yang kedua yakni penyusunan rencana strategis atau Renstra merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab 5 Pasal 15 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa setiap kepala satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya, untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Selayar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang atau RPNJP tahun 2005 sampai 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM tahun 2020 sampai 2024 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 sampai 2024. Rencana strategis atau Renstra Pengadilan Negeri Selayar tahun 2020 sampai 2024 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Selayar yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yakni Rencana Strategis Pengadilan Negeri Selayar tahun 2020 sampai 2024 yang memiliki tujuan untuk dicapai dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun dan penetapan tujuan ini mengacu pada visi misi Pengadilan Negeri Selayar. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Selayar adalah yang pertama yakni pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. Yang kedua, setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. Serta yang ketiga yakni publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Selayar dapat memenuhi butir 1 dan butir 2 di atas. Selain itu juga, Pengadilan Negeri Selayar memiliki sasaran, di mana hal ini merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Selayar ini adalah yakni terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yakni peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Yang ketiga peningkatan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dan yang keempat yakni meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Selanjutnya yakni indikator kinerja utama. Penyusunan indikator kinerja utama ini berdasarkan kepada sasaran strategis yang sudah kita bahas tadi. Pengadilan Negeri Selayar ini memiliki 4 indikator kinerja utama, yakni yang pertama yaitu terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Yang ketiga, peningkatan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dan yang terakhir yakni meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Dan 12 indikator
sebagai alat ukur kinerjanya, di mana 12 indikator ini adalah presentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu, jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan, presentasi salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu, persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, persentase perkara rodeo yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum atau posbakum, dan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti atau dieksekusi. Nah, terdapat rumus juga yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja dan penanggung jawabnya, yakni adalah Panitera. Rincian indikator kinerja utama di Pengadilan Negeri Selayar tersebut nampak seperti pada tabel yang ditampilkan. Yang selanjutnya yakni rencana kinerja tahunan, di mana rencana kinerja tahunan atau RKT ini dirancang setiap 5 tahun sekali. Begitupun di Pengadilan Negeri Selayar. Dokumen RKT Pengadilan Negeri Selayar ini memuat kinerja utama, indikator kinerja utama, target capaian, program, kegiatan, indikator kegiatan, dan anggaran, seperti yang terlihat juga pada tabel berikut ini. Juga yang terlihat pada slide berikutnya ini. Yang selanjutnya yakni hasil implementasi. Hasil implementasi yang pertama terlihat pada tabel sasaran strategis pertama, yakni terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, merupakan sasaran utama dalam rencana strategis ini. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Selayar dengan mengukur sisa perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, dan indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa capaian sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel tahun 2023 mendapat rata-rata sebesar 105,29%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Selayar dalam hal terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel pada kategori baik. Pada implementasi yang berikutnya, yakni ditunjukkan pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata capaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa target yang masih belum tercapai. Target capaian kinerja yang baik harus mengikut sertakan semua jajaran pimpinan dibantu staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal administrasi, perkara modern seperti sistem informasi penelusuran perkara dan direktori putusan, semua elemen yang terkait dalam sistem tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya, ditambah kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Selayar. Pada tabel selanjutnya yakni sasaran strategis ketiga yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata capaian sasaran, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan mencapai angka 100%. Hal tersebut terbukti pada setiap indikator yang ada, yakni persentase perkara prodeo yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, dan persentase mencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum atau posbakum mencapai di angka 100% semuanya. Dan yang terakhir yakni sasaran strategi keempat yang menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja pada indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti atau dieksekusi adalah 50%. Untuk hasil analisis dari analisis Sakip Pengadilan Negeri Selayar ini, yang pertama memuat isi dari sakip yang telah sesuai dengan landasan hukum atau peraturan yang digunakan sebagai dasar penyusunan seperti indikator kinerja utama,
rencana strategis, rencana kinerja tahunan. Yang kedua, penyusunan indikator kinerja utama, rencana strategis, dan rencana kinerja tahunan telah sesuai dengan visi dan misi yang ada di Pengadilan Negeri Selayar. Dan yang ketiga, hasil implementasi ini sudah sesuai dengan indikator kinerja utama dan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan yang telah disusun oleh tim penyusun Sakip ini sendiri. Yang keempat, di mana kualitas dokumen cukup baik, di mana isi Sakip terstruktur dan memuat segala hal terkait akuntabilitas kinerja serta menggunakan jenis format penulisan yang bermacam-macam seperti tabel dan berwarna. Namun masih terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan kata maupun kalimat. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.